Shalom sahabat Riji, kembali lagi dengan saya Sofyan. Kali ini saya masih mau sharing spill dikit tentang tadi khotbah yang saya dengar dari Pak Yusak Yipto bahwa kalau pengalaman bersama Roh Kudus itu kan kita merasakan damai. Nah, kalau kita cuman istilahnya pengalaman-pengalaman doang, dari pengetahuan kita punya pengalaman, contohnya dari sekolah teknik jadi montir, jadi punya pengalaman akibatnya jadinya sombong. Kalau yang untuk ibu rumah tangga, karena dia banyak masak di dapur, punya pengetahuan dan pengalaman tentang masakan, akibatnya jadi sombong tanpa berjalan atau bergantung kepada Tuhan. Jadi kayak ada semacam jebakan juga ya. Di sini kan namanya Kristen itu kan kita pasti ada Alkitab, ada kitab sucinya yaitu Alkitab. Kemudian kita ada penuntunnya. Kalau penuntun dalam kita itu kan Roh Kudus ya. Kita sering bilang dengan ucapan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus. Dari sini apa yang saya dapat dari khotbah Bapak Yusuf Cipto itu semuanya harus berjalan beriringan ya, seimbang ya. Kalau pengetahuan-pengetahuan saja jadi pengalaman ya seperti tadi itu, montir atau ibu-ibu yang masak tanpa apa ya, tanpa bukan merasa kemampuannya sendiri, akibatnya jatuh dalam kesombongan. Tidak berbicara atau minta bantuan Tuhan Roh Kudus. Kalau kita terlalu banyak ngero terus gitu kan, ya jadinya ya dukun, kata Pak Yusak Yipto. Tetapi kalau misalnya kita terlalu logos, terlalu banyak baca Alkitab tapi nggak ada prakteknya gitu kan, jadinya ya kalau di kitab suci Alkitab ya kayak ahli Taurat, kaum Farisi, Saduki, intelektual yang istilahnya pengetahuan aja, jadi cuman omong kosong aja gitu, omong-omong tanpa bukti gitu, omong-omong tanpa tindak lanjut. Tetapi kalau misalnya pengetahuan dan pengalaman tetapi berdasarkan kebanggaan diri, ya juga bisa jatuhnya sombong. Jadi yang di sini yang Pak Yusak Cipto maksudkan adalah berjalan bersama Roh Kudus adalah kita perlu baca firman, kemudian kita praktekkan dalam artian kita mengalami bersama Roh Kudus. Itu biasanya kalau hal-hal seperti itu lebih kayak penderitaan, sakit penyakit, misalnya sakit kanker, sakit jantung yang berat-berat, udah gitu pengobatan kemana-mana sudah habis banyak, tidak berhasil. Nah, mengalami penderitaan seperti itu, baru mulai percaya kepada Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, taat kepada Roh Kudus, apapun caranya, bisa berdoa, bisa puasa, bisa berjanji, ataupun apapun lah. Ya, tiap orang kan beda-beda ya. Nah, kalau berjalan bersama Roh Kudus seperti itu, baru bisa dibilang kita bisa menikmati kemenangan yang dari Kristus. Itulah perbedaan antara kalau kita dominan terlalu alkitabiah, terlalu ayat-ayat firman Tuhan jadinya seperti ahli Taurat dan kaum Farisi, tetapi kalau terlalu logos, maksudnya terlalu ngeroh, orang bilang kan jadinya dukun. Kemudian kalau terlalu mengandalkan pengalaman sendiri, oh ini mah bisa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita sendiri tanpa mengandalkan lagi Tuhan Roh Kudus, seperti waktu Petrus disuruh menjaring ikan. Dia merasa dia lebih berpengalaman, akibatnya jadinya sombong kan. Nah, makanya yang paling baik adalah
mengalami berjalan bersama Roh Kudus. Itulah yang membuat kita mengalami kemenangan-kemenangan dari satu kemenangan-kemenangan dan ke kemenangan lain, dan yang itulah yang menjauhkan kita dari pergumulan, dari dosa-dosa, dari beban-beban berat yang kita alami kalau kita berjalan bersama Roh Kudus. Demikian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Silakan share. Terima kasih.